Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda ingin memiliki dan membeli kendaraan khusus untuk merek Honda dan mungkin masih bingung tipe apa yang harus kita beli, maka Anda adalah orang yang tepat untuk menyaksikan video ini. Karena di dalam video ini memuat informasi-informasi tentang jenis kendaraan khusus Honda dan tipe kendaraan tersebut, di mana informasi ini pula dapat kita melihat bahwa nilai jual beli kendaraan tersebut sudah tertera dan bobot kendaraan tersebut juga sudah dapat kita lihat, dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat secara langsung kita lihat di aplikasi ini. Dan tidak kalah pentingnya lagi bahwa setelah kita membuka di aplikasi ini, kita juga dapat melihat besaran BBNKB ke-1, baik plat merah, plat kuning, plat hitam, dan plat kuning yang berbadan hukum, tentunya sesuai dengan peruntukan PKB. Dan informasi lebih lanjut juga kita dapat melihat bahwa besaran pajak kendaraan bermotor yang tentunya kita bayarkan setiap tahunnya itu sudah langsung tertera di aplikasi ini. Tentunya sesuai dengan status kepemilikan kendaraan dan peruntukan kendaraan tersebut. Baik, bagaimana hal-hal tersebut dapat kita lihat dan kita saksikan? Mari kita ikuti dulu informasi tentang merek-merek kendaraan yang telah beredar di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2022 ini. Mari kita saksikan. Baik, setelah kita menyaksikan beberapa deretan merek-merek kendaraan sampai dengan tahun 2022 ini, maka tibalah waktunya penjelasan singkat tentang aplikasi sederhana yang sebentar nantinya kita akan jalankan. Setelah kita membuka aplikasi, maka menu yang utama tampil adalah seperti yang ada di layar, yakni Honda 2022, di mana terdiri dari jenis kendaraan tersebut 3 macam, yakni sedan, jeep, dan minibus. Dari ketiga macam kendaraan atau jenis kendaraan ini, setiap jenis itu terdiri lagi dari beberapa tipe kendaraan. Nah, ini sebentar kita akan bahas satu-satu. Dengan jenis sedan itu terdiri beberapa tipe dan berapa nilai jual kendaraan bermotor tersebut sampai kepada besaran PKB kepemilikan pertama yang kita bayarkan setiap tahunnya, tentunya sesuai dengan peruntukan. Selanjutnya, di aplikasi ini, setelah kita mengklik tipe, maka pada drop down list ini kita pilih tipe, dan selanjutnya akan keluar tipe kendaraan sesuai yang kita
pilih di awal. Tentunya yang kita pilih di awal misalnya Jeep. Jeep ini dengan tipe yang kita sudah pilih tadinya, bahwa nilai jual kendaraan bermotor yang mana biasanya merupakan dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dan bobot serta dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Bobot ini adalah merupakan koefisien yang didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan tersebut. Jadi sudah bisa langsung kita melihat bahwa setelah kita mengklik tipe, secara otomatis 3 unsur ini sudah dapat kita lihat. Dan ketiga unsur ini itu adalah berlaku secara nasional. Selanjutnya, untuk besaran BBNKB ini juga sangat bervariasi tergantung peruntukan kendaraan. Di sini sudah ada TNKB merah dan TNKB hitam dan TNKB kuning. Merah itu tidak termasuk ambulans, damkar, dan pelayanan kebersihan. Sementara untuk TNKB hitam dan kuning tidak berbadan hukum, itu BBNKB-nya sama sebesar Rp37.600.000. Dan bila mana peruntukan kendaraan tersebut TNKB kuning dan tidak berbadan hukum, karena ini adalah kendaraan peruntukan untuk orang, maka nilai BBNKB ke-1 itu sebesar Rp11.280.000. Selanjutnya, besaran PKB kepemilikan pertama sebagaimana besaran BBNKB ini sama peruntukannya, TNKB merah dan TNKB hitam itu sama diberlakukan sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, kecuali TNKB hitam dan peruntukan kendaraan itu adalah lembaga swadaya kemasyarakatan, ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan itu sebesar Rp1.974.000. Dan bila mana diperuntukkan untuk TNKB kuning dan berbadan hukum, maka PKB yang kita bayarkan setiap tahunnya adalah Rp1.184.400. Inilah besaran BBNKB, dan besaran PKB itu sangat bervariasi setiap daerah karena tentunya berdasarkan peraturan daerah masing-masing atau peraturan gubernur yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, secara keseluruhan POP-an ini kita sudah dapat melihat. Jadi dalam satu layar, setelah kita mengklik tipe kendaraan tersebut, dan di awal itu kita memilih jenis dulu, lalu kita memilih tipe, maka secara otomatis dari unsur ketiga ini yang berlaku secara nasional dapat terlihat dalam satu layar monitor yang kita gunakan. Begitu pula besaran BBNKB ke-1 dan besaran PKB kepemilikan pertama. Jadi inilah penjelasan singkat dari aplikasi sederhana yang saya buat, tentunya supaya dapat digunakan khusus atau juga dapat digunakan sebagai pribadi, tapi saya peruntukkan untuk dealer-dealer resmi atau mungkin juga bisa dapat digunakan di showroom, yang mana di tahun 2022 ini
tampilannya sudah demikian. Dan tahun-tahun sebelum tahun 2022 saya sudah membuatkan juga konten, yakni besaran BBNKB dan PKB. Di situ kita sudah dapat melihat mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021. Cuma konten saya sebelumnya itu cara pengoperasiannya agak berbeda karena saya menggabungkan dari beberapa tahun untuk semua jenis kendaraan. Dengan cara cuma kita memilih tahun buat kendaraan tersebut dan setelah itu kita memilih tipe. Dan setelah kita memilih tipe, maka nilai jual kendaraan bermotor, bobot dan dasar pengenaan PKB serta besaran BBNKB ke-1 dan besaran pajak kendaraan bermotor kepemilikan pertama secara langsung juga dapat terlihat. Hanya saja pada kolom drop down listnya agak terlalu panjang ke bawah, jadi kita agak membingungkan untuk mencari. Olehnya itu dengan aplikasi sederhana ini saya buat per tahunnya pas dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2022 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2022. Tentunya aplikasi ini sangat berguna utamanya bagi para dealer-dealer resmi atau mungkin pengelola-pengelola showroom, bisa dijadikan sebagai dasar dan memberikan informasi kepada konsumen. Demikian, mari kita saksikan dulu yang satu ini, lalu kita lanjut ke pembahasan aplikasi tersebut. Baik, kita lanjut. Setelah kita membuka aplikasi sederhana ini, maka tampilan awal menu demikian halnya sesuai dengan apa yang tergambar pada monitor kita. Tadi kita sudah membahas bahwa di aplikasi ini khusus untuk merek Honda, di mana telah merilis bahwa Honda itu 3 jenis kendaraan, yakni sedan, jeep, dan minibus. Nah, di aplikasi ini sangat mudah kita gunakan dan siapapun dapat menggunakannya setelah aplikasi ini didapatkan. Sisa kita memilih, sebagaimana di awal saya sudah sampaikan bahwa tadi kita akan membeli kendaraan merek Honda, tapi masih bingung kira-kira jenis apa yang kita harus beli, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi budget kita yang tersedia. Contoh misalnya pada aplikasi ini kita memilih Honda dengan jenis tipe sedan. Jenis sedan ini pada merek Honda itu terdiri dari beberapa tipe. Jadi setelah kita mencari tipe-tipe tersebut, di situ secara otomatis akan kelihatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Nah, misalnya saya memilih tipe Accord 1.5 TC EL CVT. Itu harganya atau nilai jual 565 juta dengan koefisien atau bobot 1,025, sehingga kita peroleh dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor itu sebesar 579.125.000 rupiah. Jadi setelah kita melihat dari ketiga unsur ini yang tadi saya bilang berlaku secara nasional, maka besaran BBNKB ke-1 itu sudah langsung kita bisa lihat. Inilah
dari besaran BPNKB ke-1 dan besaran PKB kepemilikan pertama tentunya tidak sama di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tergantung dari peraturan daerah. Dan selanjutnya dengan jenis kendaraan sedan yang kita pilih dan tipe Accord, tentunya kita sudah dapat melihat bahwa pajak setiap tahunnya yang kita harus bayar itu sebesar Rp886.875. Ini peruntukan plat merah dan plat hitam. Dan untuk peruntukan TNKB hitam, tapi peruntukannya lembaga swadaya kemasyarakatan, ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan, itu sebesar Rp2.895.625. Dan untuk kendaraan misalnya kita peruntukan untuk plat kuning atau TNKB kuning dan berbadan hukum, itu cuma membayar sebesar Rp1.337.375. Ini yang kita bayar setiap tahunnya. Selanjutnya mungkin kita kembali ke Jeep. Nah, di Jeep ini ada terdiri beberapa tipe. Nah, di sini ada CR-V 1.5. Nah, misalnya saya acak saja. Selanjutnya CR-V RM1 2WD 2.0 ATCKD. Ini nilai jual kendaraan bermotor itu senilai 345 juta, bobotnya 1,050, sehingga kita dapatkan Rp362.250.000. BPNKB ke-1 dan besaran PKB kepemilikan pertama itu kita sudah langsung dapat mengetahuinya. Maksud saya membuat aplikasi sederhana ini supaya konsumen atau para dealer dan atau para pengelola showroom-showroom di mana saja berada tidak perlu lagi menggunakan kalkulator. Ini kita dapatkan dari mana? Dari perhitungan-perhitungan tersebut. Ini sudah secara otomatis dan kami sudah buatkan aplikasi sederhana supaya bisa memudahkan untuk mencari informasi yang lebih tepat dan cepat. Nah, itulah sekilas dari informasi tentang merek Honda dan berbagai jenis dan tipe yang dimiliki di tahun 2022. Begitu pula saya lanjut lagi ke minibus. A3 minibus itu juga terdiri beberapa tipe. Ini ada beberapa tipe. Jadi tidak terlalu banyak dibanding dengan aplikasi yang saya sudah buat dan upload terlebih dahulu, di mana tahun 2005 sampai tahun 2021 itu tergabung dalam satu tahun untuk semua merek dan jenis kendaraan, sehingga kita pada saat memilih tipe itu sampai ribuan ke bawah baru kita bisa mendapatkan, jadi agak lama prosesnya. Nah, ini saya buat dalam satu tahun untuk satu merek kendaraan, jadi agak mudah. Dan tentunya mengapa saya buat setiap merek dalam satu tahun, karena pemegang hak atau merek ini tidak terdapat bahwa dalam setiap merek tersebut atau dealer itu menangani dua merek kendaraan. Dan kalau saya keliru tolong komen di link atau di channel YouTube saya. Baik, saya kira itu informasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, utamanya bagi dealer-dealer atau pengelola showroom, dan utamanya mungkin juga digunakan untuk perorangan bila mana ingin mencari kendaraan khusus untuk tipe atau merek Honda ini tanpa ke dealer, itu sudah bisa langsung menganalisa dan sudah bisa tahu bahwa oh nilainya harganya sekian, pajak per tahunnya itu dengan peruntukan kendaraan itu kita sudah bisa langsung melihat. Jadi kita tidak bingung lagi untuk bagaimana nantinya
pajak-pajak yang akan dibayarkan. Saya kira itu, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk semua orang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa satu, bahwasanya bila mana ada yang berminat memiliki aplikasi ini, silakan chat saja saya di WhatsApp. Tentunya link chat sudah ada di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.